Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Masih semangat kan belajar dari rumah? Nah, ketemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang kedua untuk di semester 2. Video pembelajaran yang kedua ini, kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan berpangkat dan akar-akar. Ini masih materi pengulangan di kelas 5 kemarin. Adapun materi pembelajaran kita untuk video kali ini, yang pertama, bilangan berpangkat. Yang kedua, bilangan akar pangkat 2. Yang ketiga, bilangan akar pangkat 3. Yang keempat, operasi hitung bilangan berpangkat dan bilangan akar. Dan yang terakhir, masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu materi ini. Materi pertama, bilangan berpangkat. Bilangan pangkat n merupakan bilangan hasil kali bilangan yang sama sebanyak n kali. Bilangan pangkat 2 merupakan perkalian bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Bilangan pangkat 3 merupakan perkalian bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Hasil kali pangkat 2 suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Sedangkan hasil kali pangkat 3 suatu bilangan disebut bilangan kubik. Contohnya, 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Sedangkan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, di mana 9 ini disebut bilangan kuadrat. Dan hasil kali dari 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dan bilangan ini disebut bilangan kubik. Adapun aturan pengerjaan operasi hitung bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. Pertama, jika bilangan yang dipangkatkan berada di dalam tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu operasi hitung di dalam tanda kurung sebelum dipangkatkan. Misal, dalam kurung 3 tambah 4 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan, kita tambahkan terlebih dahulu, 3 tambah 4 sama dengan 7, lalu kita pangkatkan. Yang kedua, bilangan pangkat yang dikali atau dibagi dapat dikerjakan sebelum atau sesudah perkalian atau pembagian jika berpangkat sama. Misal, 8 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan 8 dibagi 4, kita bagi terlebih dahulu, maka
maka dapatlah 2 pangkat 3. Contoh, hasil dari 18 pangkat 2 dikurang 17 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. Bahasanya, pangkatkan bilangan terlebih dahulu. Kita harus mempangkatkan 18 pangkat 2 berapa? 17 pangkat 2 dan 16 pangkat 2. Oke, kita peroleh hasilnya. 18 pangkat 2 itu sama dengan 324. 17 pangkat 2 289 dan 16 pangkat 2 256. Setelah itu kita mengerjakan sesuai dengan aturan kurang terlebih dahulu dan hasilnya adalah 291. Untuk soal kedua, perhatikan caranya sama. Perkalian dan pembagian dapat dikerjakan terlebih dahulu. Karena ada yang di dalam kurung, maka kita harus mengerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu 24 dibagi 4. Dan kita peroleh hasilnya sama dengan 5.400. Mana? Sudah kan? Materi berikutnya bilangan akar pangkat 2. Untuk akar kuadrat yang lebih besar dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Yang pertama kita harus tahu dulu 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 49, 8 pangkat 2, 64, 9 pangkat 2, 81, dan yang terakhir 10 pangkat 2 sama dengan 100. Tadi kita harus mengetahui dulu 1 pangkat 2 sampai 100. Nah, setelah itu bisa kita tentukan. Contohnya, akar pangkat 2 dari 784. Yang pertama, kita harus melihat satuannya. Satuannya di sini adalah 4. Nah, kita lihat kembali yang tadi. Pangkat berapa yang satuannya 4? Oh, ternyata yang satuannya 4 itu ada di 2 dan 8. Maka kita tulis di sini 2 atau 8. Tinggal kita cari puluhannya. Setelah itu, untuk menentukan puluhannya, karena pangkat 2, kita menghitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Kita kasih garis, jadi tinggal angka 7. Sekarang kita lihat angka 7 berada di mana. Angka 7 berada di antara 4 dan 9. Ya, akan ada angka 7 di antara sini. Nah, kalau ibu mengambil angka 3, itu lebih dari 7, karena 3 pangkat 2 itu 9. Maka kita harus mengambil angka 2. Ini jawabannya masih ada 2 ini, antara 22 atau 28. Cara yang terakhir kita harus cek salah satu jawabannya. Misal kita ambil 22. Kita kalikan 22 kali 22. 2 kali 2 ini 4. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4.
9, ini 4, ini 8, ini 4. Ternyata 22 pangkat 2 itu 484. Salah ya. Jadi jawaban yang betul adalah 28. Maka akar pangkat 2-nya dari 784 itu sama dengan 20. Nah, mudah bukan? Materi berikutnya, bilangan akar pangkat 3. Untuk pangkat 3, sama caranya dengan pangkat 2, yaitu kita cari dulu 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, dan yang terakhir 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar pangkat 3 dari 4900. Sama dengan yang pangkat 2, kita lihat satuannya 3. Kita cari yang satuannya 3, yaitu 7. Maka kita tulis 7 di sini. Setelah itu kita menghitung 3 angka dari belakang. Karena ini pangkat 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Kita kasih garis angka 4. Nah, angka 4 berada di antara ini. Maka Ibu harus mengambil yang 1. Kenapa 1? Karena 1 pangkat 3 1. Kita tidak bisa mengambil 2 karena 2 pangkat 3 itu sudah 8. Sedangkan di sini diminta cuma 4. Tidak boleh melebihi dari 4. Maka jawabannya adalah 17. Jadi akar pangkat 3 dari 4913 adalah 17. Berikutnya, contoh soal berikutnya, akar pangkat 3 dari 27.791. Sama, kita lihat satuannya. Satu yang mana ini? Oh, 1. Kita ambil 1, 2, 3. Kita menghitung, berarti 27. 27 berada di 3. Kita ambil 3. Maka jawabannya adalah 31. Mana? Lebih mudah ya pangkat 3 ini. Materi berikutnya, operasi hitung bilangan berpangkat bilangan akar. Operasi hitung yang memuat bilangan berpangkat dan bilangan akar sekaligus dapat dikerjakan dengan aturan seperti berikut. Jika operasi penjumlahan atau pembagian terdapat di dalam pangkat atau akar, kerjakan lebih dahulu. Operasi perkalian atau pembagian bilangan berpangkat atau akar dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 24 pangkat 2 dikurang akar pangkat 2 dari 256. Caranya, tentukan nilai bilangan pangkat dan akarnya terlebih dahulu.
24 pangkat 2 itu sama dengan 576 dan akar pangkat 2 dari 256 sama dengan 16. Setelah itu kita kurangkan dan dapatlah hasilnya 560. Bisa kan? Dan materi yang terakhir, masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan akar. Banyak masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan akar. Misalkan kita akan menentukan panjang sisi sebuah benda yang berbentuk lurus atau panjang sisi permukaan benda yang berbentuk persegi. Untuk menyelesaikannya, pahami hal yang diketahui dan ditanyakan. Contohnya, sebuah lahan yang berbentuk persegi memiliki luas 1.369 meter kuadrat. Panjang sisi lahan tersebut adalah titik-titik meter. Pembahasannya, panjang lahan yang berbentuk persegi itu sama dengan akar dari luasnya. Jadi kita cari akar pangkat 2 dari 1.369. Dan didapatlah hasilnya 37. Jadi panjang sisi lahan tersebut adalah 37. Nah, udah kan? Materi kali ini, seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, ini adalah materi pengulangan dari kelas 5. Dan cukup sampai di sini video kita kali ini. Pesan Ibu tetap satu, jaga kesehatan, dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.